Setelah kayak gitu kan dia ngomong, nah ini buburnya gimana bos? Kalau besok, ntar buang aja kamu di belakang. Yang dibagi-bagiin awas aja. Itu pertama kalinya saya ngebuka. Itu saya kaget, sampai dadang itu saya jatoin. Tuhan, itu sosok. Jadi modelnya tua nih. Rambutnya agak jarang-jarang, lidahnya itu ngejilatin lubang keset. Cie, ketemu juga sama suaminya. Ini Rangga, saya cinta. Rangga. Ini siapa, Po? Rangga nih. Rangga siapa, Rangga? Rangga ini dia storyteller horor ya Mas ya. Wih, gokil. Ketemu di mana, Po? Ketemu di Instagram. Po, tapi sebelum Mas Rangga cerita nih, enaknya di terapi dulu Iya, sama Mas terapi Reza. dulu Mas, biar Mas relax. Terapi. Julurin kakinya aja. Nggak bau kaki nih. Enggak. Aman. Nah, ini terapinya gunanya apaan, Po? Fungsinya, Po? Ini untuk mendeteksi ada non medis atau medis. Oh. Nanti Mas di terapi. Nah, cerita dulu Mas Rangga siapa Oh, dulu? iya. Bangsat nih. Mas Rangga ini kan storyteller kan? Yeah. Ada pengalaman-pengalaman mistis tuh. Banyak sih. Banyak. Iya. Profesinya apa dulu? Suruh cerita Mas Rangga aja. profesinya apa sih? Lagi menikmati nganggur sih. Oh, menikmati nganggur. Iya. Nganggur itu profesi ya? Iya, hanya orang-orang terpilih buat nganggur. Oh, hanya orang Udah nikah belum, terpilih. Po? Udah nikah belum? Belum. Oh, masih nyari nggak? Jangan gitu dong, nyarinya gitu. Emang lu minat kok dia nyari, Po? Ngeliat, masih muda, Nah. kan obat awet muda. Diapain? Ada kumisnya tipis tuh. Emang ada kumisnya, Nas? Geli-geli. Tukul jijik tuh, bukan geli dia. Terus Mas Rangga mau ngapain nih, Po, ceritanya, Po? Mas Rangga di sini mau diterapi, terus dia juga mau cerita ya. Boleh ceritain dong Mas, pengalamannya yang mistis. Jadi ya ada beberapa cerita sih. Saya mau yang mana dulu nih yang diceritain. Ada pilihannya nggak? Cerita Yang dekat cinta sama kita. profesi lu aja. Cerita cinta kita. Dekat sama profesi lu apaan? Lu kan Pekerjaan saya kan tukang pecel nih. Ada nggak yang tukang-tukang gitu? Ya mungkin di tahun 2022 ya saya pernah ikut inilah bubur ayam mantan karyawan gitu. Mantan karyawan bubur ayam. Itu aja karena nggak sengaja karena posisinya ya di tahun itu nganggur juga. Jadi om saya ini kan Herman nih, saya satu rumah itu di Pemalang tinggal sama 3 orang. Saya, nenek saya sama om saya nih. Dan om saya ini punya salah satu teman itu yang ya bisa dibilang pengusaha sukses lah dalam bidang bubur ayam. Dia itu posisinya pas balik dari Jogja ke Pemalang itu emang mau nyari karyawan. Ngobrol dulu ke Mas Herman. Om Herman ini manggil saya buat datang ngobrol lah gitu. Kamu mau kerja nggak daripada nggak kerja kayak gini-gini doang nongkrong nggak jelas kan. Dan saya masih bingung maksudnya dalam arti nawarin tuh kerja apaan gitu. Ya ikut ini Obeng ini bos lah temen om saya juga. Emang Obeng punya usaha apa gitu, apa kerja di mana gitu. Dia tuh punya usaha bubur di Yogyakarta, lebih tepatnya di Bantul lah. Akhirnya belum dijawab tuh di malam itu juga. Terus malam keduanya, biasa karena kita satu rumah kan sering ketemu kan, kadang duduk bareng. Saya nggak sempet ngomong juga, ya udah Mas, kalau emang mau ya saya ngajak temen buat nemenin saya nanti kan. Kebetulan kan saya nggak pernah jualan kayak gitu, belum tahu lah. Akhirnya dipikirin lagi sama dia, yaudah ntar saya bilang sama si bos ini nih, si Obeng. Akhirnya itu ya pas posisi ketemu itu jam 9 pagi. Posisi lagi makan, dia ngomong, ya kata si Obeng nggak apa-apa kamu nyari temen gitu, buat jualan bareng di sana. Di situ saya mikir juga, nyari siapa ya? Saya ingat punya sepupu. Dia baru lulus sekolah nih, dia masih nunggu panggilan lah. Saya sempet coba nanya ke dia nih. Sorry, sampai situ ya. Bentar, sorry saya potong bentar. Bagaimana Mas hasil dari terapi dan terawangan Mas Reza? Kalau di badan ada yang jagain, terus jadi memang jarang sakit. Orangnya nggak bisa jaga mulut. Terus Sompral maksudnya? Iya, kalau di sini nggak bisa jaga mulut. Terus yang kedua dia sifatnya menantang gitu. Sesuai itu Mas? Sesuai. Baru kalau misalnya dia ada sesuatu hal yang misalnya dilarang, dia akan terus mencoba sampai kepentok baru dia kapok gitu kalau di situ. Karakter ini nyambung nih sama cerita yang ini nih. Oke. Tapi secara medisnya tidak ada organ-organ yang sakit ya?
Sebenarnya bukan nggak sakit, cuma ada yang badannya dia ada yang double. Bajunya kali nih, ini rangkap dua nih. Badan kulitnya. Jadi ada sebagian dua kulitnya itu dari gaib. Fungsinya buat apaan? Fungsinya seharusnya 2020 harus mati. Anjing. Iya bener. Dan itu Iya bener. kelanjut di cerita saya yang di ABK. Terus Mas, apalagi analisa ini? 2020 harus mati, serem banget. Ini Terus tahun udah Karena 2024. itu udah di tanggal 20 Desember Mas harus udah mati nyunsrup dengan yang nempel ada di yang meneror sampai sekarang. tapi aman lah ya. Aman. Oke. Berarti gitu ya. Kita lanjut nih ceritanya nih. Silakan Mas Angga. Setelah saya udah dapat kabar nih dari om saya kan buat nyari temen gitu, akhirnya saya datang ke rumah sepupu saya nih Imam. Saya ngobrol di situ. Mam, mau kerja nggak? Kerja apaan Mas? Bubur ayam. Wah, nggak bisa. Sama Mas juga nggak bisa, makanya ngajak kamu biar sama-sama nggak bisa gitu loh. Terus dia pikir-pikir, emang beneran nggak sama Mas? Ya sama Mas ayo. Cari-cari pengalaman lah, lagian kamu kan panggilan kerja masih lama nih. Kalau mau ya ayo gitu. Ya sempet nggak mau dia, tapi saya bujuk terus buat ngeyakinin terus sama Mas gampang. Kita kalau ke Jogja kan bisa jalan-jalan kemana-mana gitu loh. Setelah dia iyain, baru saya ngabarin nih bosnya kan. Kebetulan udah pakai WA kan minta nomor. Saya kabarin, ya bos saya udah dapat orang nih buat nemenin saya di Jogja nanti jualan. Ternyata ya berangkatnya masih 2 hari lagi. Saya masih nongkrong di situ sama teman-teman saya nih dan kebetulan saya punya 2 teman yang pernah ikut bos ini. Si Agil sama si Aji. Tiba-tiba tuh si Agil nanya ke saya. Enggak, katanya kamu mau ikut si Obeng ya? Lah kok tahu sih? Iya dari kemarin dia kesini nyari karyawan gitu. Mending nggak usah. Emang kamu mau berangkat sama siapa gitu? Ya saya paling berangkat sama Imam. Mending nggak usah deh. Cuma dalam nggak usah itu saya bingung. Nggak usahnya apa nih kok dia bilang nggak usah. Saya pengen ada penjelasan lebih lanjut gitu loh. Biar ada alasan buat saya nggak jadi berangkat. Cuma dia nggak ada penjelasan kayak ya udah mending nggak usah aja, nungguin aja ntar kamu balik di Jakarta aja apa di Bogor gitu kan. Akhirnya ya udahlah. Kita obrolan di hari itu, di malam itu yang nguap aja. Semakin malam itu ya ternyata Aji datang. Aji juga pernah ikut bos Obeng. Dan berangkat bareng sama Agil dulu gitu. Si Agil langsung manggil, Ji sini Ji. Ini si Angga mau ikut ini. Terus Aji juga sama responnya. Sama Agil kayak gitu, kayak mending gak usah. Cuma ya udahlah ngapain sih ngurusin urusan orang lain, ya nggak usah, cuma nggak ada alasannya ya percuma. Ternyata pas di besok itu ya dia ngabarin bosnya tuh ngabarin, ntar kita berangkatnya malam ya jam 9, kumpul aja di rumah siapa gitu. Kalau nggak di rumah itu si Imam aja di situ, ntar kita jemput pakai travel. Di situ udah kita masih duduk di depan, sempat ngopi juga tuh di rumah Imam. Travel itu datang, bosnya ngejemput pakai travel, yuk masuk. Kita jalan nih travel menuju Bantul. Nyampe Temanggung itu kisarannya mungkin setengah 12-an ya. Kita sempat ngeres dulu nih buat makan. Ngobrol-ngobrol di situ ya. Pikiran pertama nih bosnya asik nih ternyata. Ini kayak teman gitu loh. Akrab. Awalnya gitu, ternyata enggak. Masih santai kita ngobrol, ntar kerja gini. Terus dia sharing-sharing tentang dulu tuh. Dia pernah jualan, bangkrut, sampai akhirnya nyari rongsok lah. Daripada pulang malu kan dia nyari rongsok buat modal lagi dan akhirnya jalan 2 gerobak dan bikin rumah itu super mewah lah di kampung saya. Udah ngobrol gitu, enak ya. Ya pikiran saya pas itu ya, enak jadi pengusaha kayak gini ya. Ternyata modal nggak terlalu gede tapi hasilnya lumayan gitu. Ini belum ngelihat faktor X di belakangnya. Setelah ngobrol-ngobrol, nyampe di rumah, tuh kisaran setengah 2. Jadi rumahnya tuh rumah tua. Buat gambaran rumahnya ya kayak mungkin kayak rumah-rumah Belanda gitulah. Yang saya tidur sama Imam ini, 1 kamar beda kasur. Jadi dia gini, saya gini. Oke. Nggak yang bareng gini, nggak. Beda kasur. Kita tidur, istirahat, disuruh kalau istirahat. Jam 10 siang kalau nggak salah tuh dibangunin. Kita dibangunin buat ya diajarin lah cara bikin cakwe lah, cara ngeblender nih sambel, kerupuk, segala macem lah gitu. Diajarin semuanya, kelar-kelar setengah 5 sore tuh. Jadi besoknya udah mulai jualan. Berarti hari kedua saya di Jogja itu udah mulai jualan. Setengah 5 dibangunin, kita jalan nih ke pangkalan. Dan dia itu punya 2 gerobak ternyata. Cuma yang satu ini udah nggak beroperasi. Ternyata ya ada sebabnya ntar di akhir cerita. Saya di situ ternyata itu pangkalan, bukan ruko gitu loh.
kita bongkar pasang tenda segala macam. Saudara saya ini sih imam, diajarin lah dia di bagian gerobak. Gak ada kejanggalan, hari pertama biasa kita pulang jam 10. Dandang ini kan masih ada buburnya gitu. Ya urusan bos gitu. Kita intinya habis jualan ya kita bersih-bersih gerobak. Terus masak-masak apa yang kurang gitu lah buat kayak kemarin lagi gitu buat jualan lagi kita masak-masak. Maaf, kalau jualan itu buburnya kadang sisa apa habis gitu? Awal kita jualan ya karena saya yang bukan di bagian gerobak yang belum tahu. Ntar setelah 3 hari kan kita dilepas berdua. Hari pertama aman sama bosnya, hari kedua juga aman. Seperti biasa aja lah, nggak ada apa-apa. Hari ketiga juga aman, di hari keempat nih. Bosnya udah ngerti, kita paham tentang jualan, akhirnya kita dilepas. Berarti kan saya 5 hari di Jogja itu. Dan jualan pertama berdua. Hari pertama jualan itu di jam 9 siang, ponakan saya manggil, sepupu saya ini si Imam. Mas, sini nih mas. Saya ngedeket ke gerobak, dibukalah laci. Itu duit itu banyak banget. Ada 100 ribuan, 50 ribuan. Dan saya juga mesti, ya mungkin punya bosnya gitu loh. Ya kan kamu yang jualan. Iya mas, saya tuh ngebuka laci ini. Ada 2 buat naruh duit, ada di kaleng tenggo sama di laci. Saya nggak pernah buka ini mas. Lah aku itu tahu duit siapa ini? Oh tahu, ya mungkin duit bosnya lupa kali jualan kemarin. Itu awalnya ya gitu doang. Setelah jam 10-an lebih, bubur itu nggak habis. Inisiatif dong buat ngasih-ngasihin ke tukang parkir, orang yang saya temui di jalan gitu. Hari kedua sama, nggak habis. Kita jual itu nggak pernah habis. Dan duit itu selalu ada sampai hari keempat nih. Duit itu masih ada. Mulai rada janggal di hari keempat itu kayak, orang kalau lupa nggak mungkin nyampe 4 hari nih. Setelah hari keempat saya jualan bareng, berarti kan mungkin ya 8 harian saya di Jogja. Itu bos itu ngeliat saya ngebagi-bagi. Pas posisi saya balik, dia di depan pintu kayak gini, tolak pintu. Maksud kamu apa? Kan saya bingung, posisi saya kerja capek juga kan, dia tiba-tiba maksud kamu apaan? Dia ngomong lagi, itu bukan hak kamu, nggak usah dibagi-bagiin. Oh bubur kali ya? Saya ngomong di situ kayak punya penjelasan sendiri lah, daripada saya buang bos, kan mendingan saya kasihin jadi sedekah. Itu hak saya, kamu nggak usah macem-macem. Kamu di sini kerja aja. Kaget dong. Lah, kok beda banget sama yang di rest area gitu. Karena kita emang jarang ngobrol juga yang ngobrol seperlunya aja gitu, kayak nih goreng ini kayak gitu doang. Nggak interaksi lama gitu buat ngobrol. Setelah kayak gitu kan dia ngomong, nah ini buburnya gimana bos? Kalau besok, ntar buang aja kamu di belakang. Yang dibagi-bagiin awas aja. Setelah bubur itu nggak habis dan nggak boleh dibagi-bagiin, akhirnya saya bawa pulang. Saya bawa pulang, saya sempat nanya juga ke bos, ini mau dibuang di mana gitu, mau kamu ke belakang aja, yang di kamar mandi sebelah kiri. Saya jalan ke situ, Imam lagi ngelapin gerobak, saya buka itu sebelah kiri kan, karena disuruhnya sebelah kiri. Dan saya nggak pernah tahu ini sebelah kiri kamar mandi, kayak gitu. Udah kamu buang aja sebelah kiri di ujung. Itu pertama kalinya saya ngebuka. Itu saya kaget, sampai dadang itu saya jatoin. Itu sosok, jadi modelnya tua nih, rambutnya agak jarang-jarang, lidahnya itu ngejilatin lubang kloset. Jadi lagi kayak gini. Nengok kayak gini kan kaget saya. Saya jatuh itu dadang, saya lari. Lewatin punggung Imam. Dia ngejar saya. Mas kenapa mas? Ada setan, saya bilang gitu. Diketawain sama dia. Siang-siang jam 12 siang loh maksudnya. Ada setan mam. Apaan sih mas? Jangan kayak gitu. Dan saya juga mungkin halusinasi juga kan. Karena saya kan kebetulan rada peka. Mungkin hal-hal kayak gini kan. Oh mas bisa ngelihat ya? Iya peka aja gitu. Maaf bentar ya. Aslinya pas tadi Mas Angga cerita ada sosok itu emang kelihatan? Ya ada. Kebaca itunya? Ada. Oh, mirip-mirip gitu ya berarti? Ya. Oke. Berarti ini ya emang bentuknya sama yang Mas Esa lihat gitu ya dari cerita itu ya? Oke. Terus, sorry Mas, terus? Setelah kayak gitu kan, ya sosok ini tua, saya bilang, emang setan apaan mas? Tahu tua, kurus, kering, itu kakek-kakek, tapi kayak bocah gitu loh perawakannya. Rambutnya jarang-jarang, ya diketawain, apaan sih mas? Ngaco aja karena basic saya suka bercanda, dia nggak percaya. Dan saya di situ ya coba matain ini aja kayak ketakutan sedikit kayak halusinasi mungkin karena capek. Udah tuh. Setelah gitu kita buang bareng, itu sosoknya nggak ada. Pas saya kan ya dibilang takut, itu sifat manusia akan fitrah, udah rasa takut. Saya balik ke kamar mandi itu lagi, itu nggak ada. Mana sosoknya di mana? Imam kayak gitu. Tadi di situ saya tunjuk, tuh lagi duduk di sini, ini lidahnya di sini. Saya sambil memperagain di kloset kayak gini. Dia ketawa kan, ya udah terserah dia mau percaya atau enggak. Udah siang, saya siang itu sempet, ya biasalah kalau siang kan kita makan. Nasi baru mateng,
Terus saya masukin ke piring, saya ke belakang lagi buat ke kamar mandi. Baru saya mau makan lagi tuh nasi udah berlendir. Itu udah basi. Kalau ngomongin nasi basi mungkin ini lebih bau dari nasi basi. Itu udah berlendir. Baru padahal tuh. Baru masak. Oh, baru mateng banget. Makanya itu ya, udahlah saya nggak berani makan siang lagi setelah kejadian itu. Cuma saya nggak cerita nih, belum cerita ke Imam. Kita udah tidur biasa kan, ada jam siang buat tidur. Kita bangun biasa 4:30 sore buat aktivitas lagi. Pas bangun 4:30 itu, si Imam bangun juga kan. Bosnya ngomong ke saya, nih udah saya stokin semua. Saya mau balik dulu ke Pemalang. Ya aneh banget, baru kemarin di sini. Ya kurang lebih seminggu lah. Kok mau balik lagi, mau ngapain itu? Dan istrinya itu saya nggak pernah lihat setelah dia mutusin buat balik. Kita ya salah atau enggaknya intinya karena kita kerjanya malam ya, saya mutusin bosnya balik itu saya sama Imam mutusin buat jalan-jalan. Ya duit pas-pasan lah kita ngopi-ngopi di Malioboro kan. Udah balik dari situ itu sekitar 1:30. Saya tidur nih di jam 4 subuh itu. Saya dengar suara kenceng banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kaget kan. Nah si Imam lagi goyang-goyang jadi Allah sambil teriak-teriak. Saya bangunin kan. Kenapa Mam? Enggak Mas, saya ngeliat sosok yang Mas lihat di kamar mandi. Dia itu sosoknya itu ngejar si Imam ini. Dan di hari yang sama, di malam yang sama, ibunya juga mimpi. Lihat itu kan, ya kan, beneran kan ada. Iya Mas, jadi dia kejar, dia nggak lari, sosok itu nggak lari, kayak loncat-loncat gitu. Kejar, Allahu Akbar, saya bangunin. Udah makanya kalau tidur baca-baca. Bedanya saya dilihat langsung, dia dimimpi nih. Iya. Dia tidur aja lumayan lah dapat sejam gitu. Tidur, minum dulu. Enggak masa. Tidur masih ngantuk, tidur kita. Harusnya kita jualan 4:30 kan, ngaret. Karena tadi udah kebangun tidur lagi kan, 5:30 tuh baru bangun. Itu dia sakit. Tambah bingung lagi kan. Jualan jauh, gerobaknya berat. Yang satu sakit, saya nggak bisa digerobak kok. Bingung kan, saya nggak mungkin ninggalin saudara saya kan. Udah tuh, hari pertama dia sakit masih bisa komunikasi. Ya, saya ngobrol sama Om Herman tuh siang-siang sempat si Imam sakit. Di telepon. Saya nelpon ngabarin. Dia beliin obat atau bawa ke klinik gitu. Nyampe sore itu ya sama kayak gitu. Dia masih ngegigil. Gimana keadaannya? Masih kayak gini. Saya bingung. Dia pengen bawa dia ke klinik gitu loh buat biar cepet sembuh gitu. Kan karena barang-barang udah disetok sama bos. Ayam aja sampai basi kan. Ya karena saya udah nggak ada partner ngobrol ya. Saya nemenin aja mainan HP aja. Mainan HP udah ada ngantuk, saya tidur jam 10-an. Itu jam 2 atau 1:30 itu. Ini tengah malam itu jam 2-an. Saya itu dengar suara, jadi kayak garukan aja itu dari belakang masuk ke kamar kosong. Jadi modelnya kayak cakaran gitu. Saya bangun. Coba didengerin, sama jadi siklusnya tuh letter L kayak gini. Dari belakang masuk ke kamar kosong, ntar dari kamar kosong ke belakang. Kan pintunya nggak bisa nutup, masih ada space segini. Dan hordengnya itu ngangkat segini. Jadi kita bisa ngeliat loh bawah gitu. Apaan? Itu nggak ada sosoknya, kayak bayangan aja lewat siluet. Tahu dengan bunyi yang itu tadi. Pikir, ngaco nih sendirian lagi. Saya paksain tidur. Saya coba paksain tidur, itu suara yang garukan itu, jadi suara babi. Suaranya kayak suara babi. Ya kayak babi yang krok gitu kan. Apalagi nih. Saya masih coba cerna, dengerin, itu sama. Sirkulasinya itu dari belakang ke kamar kosong, ntar dari kamar kosong ke belakang lagi. Saya ngebangunin Imam, dia udah nggak karuan, udah nggak ada respon, jadi kayak ya masih napas, cuma buat ngomong itu udah malas banget dia. Saya pikirin ini bocah sakit nih, apaan sih nih kok tambah aneh banget ini. Dan saya juga nggak punya keberanian buat keluar, itu tadi apaan, karena udah ngeliat ya tadi siluetnya aja gitu. Takutnya saya ngebuka ini tiba-tiba di depan kan kaget. Udah saya paksain di situ duduk aja sambil ngerokok. Sosok terus. Jadi intens banget buat bolak-balik itu. Habis ngerokok udah buru-buru saya matiin kan, saya putusin tidur. Pasang handset buat tidur. Pas saya tidur ini suara ngalahin suara handset saya, padahal itu saya udah full. Itu suara itu menang. Jadi suara musik saya kalah sama suara itu. Tambah deket. Jadi udah kayak jadi kayaknya ngedeket nih, udah punya ini sendiri loh kayak insting. Ini kayaknya nggak jauh ini. Saya mikir kayak gitu. Dan tadi yang kamar kita satu kamar tapi beda kasur kan, saya di sini itu sosok itu lagi duduk. Posisi Imam kan itu panas dingin, dia sempat buka baju kan. Dia megang kayak gini tangan, sambil lidahnya tuh ngejilatin dada sama sini sama leher.
dengerin ini masih nggak sih gitu loh. Kayak tebak-tebakan sama diri sendiri. Jadi ada satu pesugihan yang ini sama bosnya, dianut gitu loh. Dia itu kandang bubra dan duit bibit.